Itu hati-hati aja tim-tim lain kalau saya udah niat main bola. Salah terus. Bingung kita aja. Chairman kan beda. Tapi Chairman anyway. tunggu dulu. Chairman itu sibuk dengan para petinggi-petinggi. Ya itu mungkin salah satu perkara kita kalah banyak karena CEO-nya nggak datang kan. Gimana rasanya kena bantai 62? Ya. Halo guys, ketemu lagi di vlog Oboy 05 dan kali ini gue akan kembali ngajak kalian untuk mengikuti dinamika di dalam Rans Cilegon FC. Kita tahu kemarin baru aja Rans Cilegon FC ini menyelesaikan TC di Bali, lalu disambung di Malang dan ditutup dengan hasil yang mengecewakan mungkin ya. Masalah menang dan kalah itu soal lain, itu wajar dalam olahraga. Tapi mungkin skor yang mencolok 6-2 dari Arema ini hal yang kita cermati sebagai manajemen, memberikan dampak yang cukup besar ke mental para pemain karena skornya telak. Dan sudah menjadi tanggung jawab gue dan teman-teman bareng sama Ken Hamka, bareng sama chairman kita Bro Raffi, presiden kita Bro Rofi dan jajaran pelatih untuk memberikan motivasi dan mengangkat lagi semangat teman-teman pemain supaya mereka bisa melihat hal-hal positif dari hasil yang negatif kemarin ya. Dan hari ini gua ada di mes dari Rans Cilegon FC. Akhirnya kita menentukan bahwa kita tetap akan berdomisili di Provinsi Banten. Dan di sini hari ini kita masih hari libur sebetulnya. Setelah pulang kemarin ada 3 hari break, hari Kamis besok baru mulai aktivitas lagi. Tapi ada beberapa teman-teman yang tetap stay di mes dan ada siapa aja di dalam, seperti apa mesnya, dan nanti kita juga akan ngajak kalian semua untuk melihat lapangan yang akan digunakan oleh Rans Cilegon FC untuk latihan. Yuk ikutin vlog Oboy 05 kali ini. Oke guys, ini dia mesnya. Cakep banget nih, ada teman-teman kita. Ini pagi malam. Makan. Apa kabar? Makan mah. Selamat makan. Lagi pada makan guys. Jangan kita ganggu. Orang makan nggak boleh diganggu. Yang lain mana? Udah selesai? Di atas? Iya. Siap. Nih, tempat masuk ini bisa ruang kelas. Di atas ada 30 kamar totalnya, jadi cukup banget buat teman-teman pemain buat istirahat di sini, tinggal selama kompetisi nanti, selama ada program latihan. Nah ini tempat makan, bisa buat main pingpong juga, refreshing, biliar, oke lah lumayan. Gue masih nunggu Cap Hamka, kita nanti akan ngobrol sama Cap Hamka soal dinamika yang ada di dalam tim. Salah terus. Bingung kita aja. Udah putus. Lu belum apa-apa udah ngajak Hamka. Gak ada lu. Oke, Lu guys, mau kita lihat kamarnya guys. Lu mau ini. Lu mau Nih kamarnya, good vibes only. Jadi cukup nyaman lah guys. Kamar di mes untuk Rans Cilegon FC. Mudah-mudahan pemain betah. Istirahatnya juga cukup, istirahatnya juga bagus kualitasnya sehingga mereka bisa total di lapangan saat latihan dan bertanding. Tadi gue udah ngobrol panjang lebar sama Om Banur tentang segala dinamika yang ada di lapangan. Sengaja memang nggak perlu ditayangin, nggak perlu diceritain juga, itu biar kita aja yang tahu. Nah, Cap Hamka juga udah datang. Sekarang kita mau untuk ngecek lapangan karena besok udah mulai latihan lagi. Let's go. Ini apa Yus? Motor siapa ini? Yus, ini berapa cc nih? itu udah lama. Hah? Ini kayak Kawasaki nih, diambil itu. 2,5 nih. 2,5 ya? Lama.
Ninja dong nih. Bukan? Iya, dia Ninja. 2,5 apa 600 nih? 600 ya? Ini restorasi masuk ke bang? Iya, masuk nih restorator. Kemarin gue bikin itu om. Ada Bu Guru di Bogor. Dia punya motor buat ngajar udah 20 tahun. Udah, masih ori semua, tapi udah tempel-tempelan kabel motor servis, nggak pernah diservis. Gue restorasi, bikin orian lagi tapi baru, dibikin sehat lagi. Alhamdulillah senang. Motor siapa nih guys? Ada Vivo, ya. Ada pilihan. Ini kunci stang lagi, set deh. Orangnya mana? Nih, Orangnya nggak ada nggak kucing yang diambil itu. garuk-garuk nih Kalau kucing. kita bisa ambil kunci cadangan bongkar mah kita bawa aja. Mahasiswa. Oh, Sejak Covid kayaknya ya? iya semenjak Covid. 1,5 tahun nggak diambil. 6,5 apa? 2,5 aja? Oke, bukan 2,5 sih. 6,5 kayaknya. 2,5 ya. Oke, jalan kita. Udah sampai di satu opsi lapangan guys. Ini harusnya sih bagus. Cuma aksesnya lumayan repot kalau kita bawa satu tim penuh dengan bis besar. Kalau itu jadi masalah itu. Gue dulu pernah main di sini. Tapi 2000 berapa ya? 2012 buset deh. Udah lama banget. Cakep nih lapangan. Sama tapi Aldiron juga begini kan? sama. Oke sih, luasnya, panjangnya juga pas. Dan aku Bang lapangan oke sih, tinggal diakalin kendaraannya. Ya. karena aku pikir kan ini tuh lihat kekurung semua. Mana ada penduduk masuk? Nggak bisa. AC cuma ini aja. Jadi tetap aja kalau tawuran main mah pada berdiri-berdiri itu ya. Tembok, di atas tembok. Ngaruh. Tapi oke sih. Coba kita lihat Argo Pantes ya. Oke. Yes. Oke guys, kita udah survei lapangan Porci ini. Oke. Lumayan lah. Ini kan enak. Latihan. Di sana juga oke juga kan. Cuma akses saja kendalanya harus kita pikirin. Sekarang kita mau lihat opsi berikutnya di lapangan Argo Pantes yang udah disurvei sama Coach Nurkolis. Cuma memang secara kualitas ini lebih baik. Di sana masih butuh perbaikan. Jadi kita ada beberapa opsi lapangan. Karena pada akhirnya kalau lapangan nanti udah dirawat, satu lapangan itu nggak bisa dipakai setiap hari. Jadi biar rumputnya juga bisa hidup, nafas, dan kualitasnya tetap terjaga. Maksimal itu dipakai 3-4 kali seminggu. Let's go. Lapangan berikutnya. Guys, kita sudah sampai di lapangan Argo Pantes. Ini salah satu opsi lapangan yang bisa kita pakai. Jadi ada tim sekota, Persikota lagi latihan juga. Ada persiapan 3-3. Ini kalau dari lokasi akses ini the best sudah. Cuma kondisi lapangannya lagi kurang bagus. Terus disentuh lagi, dirawat lagi biar maksimal. Di sini kita lihat satu lapangan lagi guys. Gimana Gap? Kalau kondisi kayak gini gimana Gap? Ini berbahaya ya buat para pemain karena takut cedera. Jadi sayang kita kalau ada pemain cedera itu butuh waktu. Recovery-nya lama. Hampir selesai kompetisi kalau yang cedera. Apalagi udah parah. tua-tua begini kan. Nah, itu dia. Jadi ini Terpensiun sangat dini rawan, lagi. sangat rawan buat pemain. Karena bisa ya, bukan hanya pemain, pengurus juga kalau kadang jogging bisa karena ototnya nggak kuat kan bisa klek engkelnya agak susah. Oke, Ini kita cek. bukan menambah skill tapi Merusak. malah menurunkan skill. Karena latihannya pasti harus hati-hati. Iya. Ketakutan untuk cedera. Kita lanjut ke opsi berikutnya. Masih harus cari yang terbaik buat pemain-pemain trans supaya maksimal latihan. Oke, guys. Ini opsi
terakhir. Sebenarnya di situ ada lapangan kecil, tapi kayaknya kurang pas. Lapangan Sukun. Ini adalah Stadion Benteng. Ini aksesnya karena lagi mau direnovasi, jadi tribunnya ada dirobohin sebagian, jadi kita bisa akses lewat samping. Terus tribun yang baru yang udah dibangun, cakep, kelihatan dari jauh cakep banget. Udah single seater semua tuh. Let's go. Ini tinggal minta potong bisa kan? Tinggal dipotong. Bisa bos, sini aja. Pada ribet. Ya kan kita kasih yang paling dekat sama mes dulu. Cuma problemnya kalau ini nanti kan udah disurvei sama Lestarindo. Saran dari dia, ini drainase juga nggak bagus kayak. Kan drainase standarnya hujan sederas apapun 15 menit bisa diserap. Jadi ada genangan tapi 15 menit hilang. Nah ini belum bisa gitu. Makanya ini pasti sama dia dikeruk lagi. Dikasih lapisan-lapisan, kasih sistem drainasenya, baru nanti pasir terus rumput. Itu prosesnya. Kerjain semuanya itu 2 bulan. Sampai bisa dipakai rumputnya tumbuh sehat itu 4 bulan lagi. Jadi 6 bulan total. Cuman ininya kan belum ketahuan kapan Belum tahu. dijalanin. Nah Belum tahu. itu Sementara sini aja boy, Ya udah, pada saya bilangin. kita ribet. Iya. Nah kalau udah di sini kita udah tahu kan tempat apa cadangannya yang Ya. di porci itu kan. Ya, cadangan Pepsi. Kenapa? Gue nggak akan bahas teknis ya, karena itu biar di internal tim aja. Tapi gue akan tanya pertama kali, gue tanya ke Cap Hamka seperti yang infotainment sering tanyakan. Gimana rasanya kena bantai 62? Ya, pasti malu ya, pasti malu. Dan tidak ada alasan apapun. Karena skor selalu melihat, orang tuh melihat skor akhir. Skor akhir, yes. Tanpa ada alasan, kita mengakui kita kalah, Ya. bahwa kita memang kalah telak. Ya. Nah, cuman untuk evaluasi itu ada tim kepelatihan. Ya, ya. Udah tau lah, kita udah Nah, tahu ininya, tapi nggak perlu. Tapi kita- kalau skor 6-2 memang sangat memalukan. itu yang tadi gue bilang di depan waktu opening tadi, gue bilang masalah kalah menang itu biasa di sepak Biasa. bola. Tapi yang kita cermati, Cap sebagai manajer, Coach Banur sebagai kepala pelatih, gua dan teman-teman di manajemen itu adalah skornya telak. Betul. Bagaimana ini berdampak besar terhadap mental pemain. Betul, kan? Gitu. betul. Jadi kita sadar bahwa ini uji coba, menang kalah itu biasa. Tapi Tapi skor jangan kalah. ya pasti pengennya menang kan. Tapi karena skornya telak, ini harus kita cermati Betul, supaya betul. kita bisa ngangkat mental Betul. teman-teman lagi, kasih motivasi lagi Betul. gitu kan. Karena percaya diri juga penting ya penting, di penting. lapangan. Tapi Dan itu sudah ketemu lah nah, kekurangan-kekurangan, makanya itu dibutuhkan uji coba, ya. bukan sesama Liga 2, bukan di bawah kita tapi di atas. Nah, jadi kita tahu nih Bisa belajar. kelemahan, Nah. kelemahan kelebihan kita di mana. Kita harus memperbaiki apa lagi yang harus diperbaiki karena kita masih belum jadi tim yang baik, Ya, ya. masih dalam menuju proses ke yang terbaik. Iya. Nah, Cuma kalau gue nonton, gue nggak bisa hadir langsung ya. ya itu mungkin salah satu perkara kita kalah banyak karena CEO-nya nggak datang kan. Iya kan, jadi agak-agak itu juga karena sebenarnya sebuah tim CEO itu harus ada terus di pertandingan untuk nggak memberi motivasi. ada. Dari mana? Manajer harus ada, CEO itu nggak penting, CEO itu yang penting semua kan lancar kan? Semua lancar kan? Tapi di Malang, ada kan? beda kan, ada motivasi tersendiri itu. Orang chairman-nya udah datang langsung. Chairman Nah, kan beda. tapi Chairman anyway. tunggu dulu, chairman itu sibuk dengan para petinggi-petinggi kan. Nah, yang harus didampingi itu kan CEO. Dalam struktur itu, ini adalah football team, itu adalah manajer dan pelatih. Nggak ada CEO di situ, nggak ada. Jadi teman-teman jangan salah kaprah ya. Anyway, yang mau gue bahas, gue nonton dari mulai sampai selesai. Menurut gue, dengan usia lo, dengan lo setahun break karena COVID pandemi, lo salah satu pemain yang menonjol dan konsisten lo di belakang. Ya itu karena kemauan. Tapi kalau tenaga memang masih belum. Iya, tapi mentalitas, totalitas Kemauan. lo, Nah, itu yang gitu harus kan. dimiliki pemain yang ada di Rans juga. Ya, Karena ini membangun contoh yang baik. semangat itu bukan dari mulut tapi dari dalam hati kita. Walaupun kita ini usia berapapun, tapi kita tunjukkan semangat juang kita dulu. Rahasianya apa sih? Kalau gue kadang suka memotivasi diri dengan berpikir, ayo bisa, lu bisa gitu kan. Jadi bicara sama diri sendiri. Kalau Nggak lu sih. kayak gitu nggak sih? Karena memang bukan hobi lagi, cita-cita lah sepak bola dari Hidup. hidup saya di bola. Jadi
sebelum saya pensiun saya masih punya semangat tuh di dalam lapangan, walaupun mau kalah tapi saya harus memperlihatkan daya juang yang tinggi. Dan dengan hasil 6-2 ini jadi satu hal yang memukul tapi Nah, sekaligus membangkitkan motivasi seorang Hamka Hamzah untuk bermain sepak bola lagi. ke-trigger ya. Gimana tuh netizen kejam nggak? Kalau netizen sih sudah terbiasa, sudah biasa lah menghadapi mereka. Ya, tapi Kemarin saya belum buka Instagram karena saya suruh teman-teman jangan buka medsos, Iya, bagus, karena bagus, itu bagus. kalau nggak kuat mental bahaya, bisa membalas satu persatu, akhirnya emosi, jeleklah kita. Biarkan aja karena itu hak mereka. Ya. Nah, gimana kita ambil kritik mereka untuk membangun kita, Ya. kita tanamkan. Awas lu, saya buktikan nanti. Jadi saya rasa semangat pembuktian. bukan kita mau balas dengan mengetik, tapi di lapangan tetap letoy. Ya. Akhirnya nggak ada pembuktian kan. Nah, di lapangan yang dibutuhkan biar untuk membungkam para netizen yang mengkritik. Yeah. Nah, itu sangat membangun. Makanya saya bilang butuh hasil yang tidak memuaskan agar teman-teman ini dikritik, motivasinya muncul. Ya. Nah, itulah salah satunya saya. Jadi memang 1 tahun setengah nggak gampang berhenti main bola di usia saya ini. Itu kan motivasi turun. Motivasi udah nggak ada sama sekali. Ya. Nah, dengan dapat hasil kayak begini, banyak masukan, banyak kritikan, oh awas lu, bakal kembali lagi Hamka Hamzah. Nah, itu. Ngeri kalau udah begitu guys. Nah, itu hati-hati aja tim-tim lain kalau saya udah niat main bola. Dan gue ngeliatnya gini, di balik skor telak ya. Di balik skor telak itu justru gue melihat ada banyak sisi positif yang kita belajar. Kita tahu lah di Rans begitu hingar-bingarnya, begitu euforianya juga begitu besar gitu kan. Sorotan baik di media sosial atau dari media juga cukup besar gitu. Ini kayak kita diingetin lagi, ditarik lagi nih ke bawah, ya kan, nginjek bumi lagi. Ini loh realitanya di lapangan, kalian itu masih harus berproses gitu. Walaupun memang secara timeline gue tahu bukan waktu yang ideal untuk bertanding lawan tim yang kuat dan udah lebih lama memulai proses latihan. Tapi kita nggak boleh ada alasan. Nah, tapi apapun itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita tahu bahwa kita punya potensi. Tapi di sisi lain potensinya belum tergali secara maksimal, belum dioptimalkan. Nah, artinya gue percaya dengan proses yang akan kita jalani dengan tim pelatih, dengan Cap sebagai manajer, sebagai kapten juga di tim, dengan teman-teman pemain yang ada di tim, bahwa ketika mereka sudah menemukan titik yang maksimal, mengeluarkan potensi mereka, chemistry-nya semakin terbangun, itu dahsyat nanti. Betul. Jadi tunggu saja di turnamen Wali Kota Solo yang akan diikuti oleh Rans ya. Nah, di situ kita pembuktian. Yakin di situ karena menang kita ya. Harus dong. Juara. Karena udah ada gengsi di situ. Juara nggak? Ya, kalau juara itu mungkin kita harus membandingkan klub Liga 1-nya juga. Jadi garis tangan, tapi perjuangan mulai dari situ. Paling nggak apa yang ditampilkan di lapangan akan berbeda dengan sudah yang sebelum-sebelumnya. Ada waktu 2 minggu buat persiapan. Betul. Mudah-mudahan lancar. Salah satunya ini kita lagi siapin lapangan, cari yang terbaik buat teman-teman, buat latihan. Dan kita selalu akan support, berikan yang terbaik, termasuk teman-teman juga di rumah. Dukung Rans Cilegon FC, selalu support. Kasih kritik, saran yang membangun. Dan tenang saja, usulan kalian pasti akan kita saring, kita berikan ke teman-teman semua pemain bahwa ini loh kemauan dari para supporter dari Rans Cilegon FC. Yang pasti nggak boleh sarang, nggak boleh caci maki. Boleh kritik, bangun boleh. Itu kita sangat hargai. Sip. Jadi, tunggu dan dukung terus Rans Cilegon FC hanya di Sinatria Family. Ranskan dia. Oke guys, itu dia kapten kita bicara. Beban dia berat sebagai pemain senior, sebagai figur di dalam tim, merangkap kapten, merangkap manajer juga. Tapi top. So far kita semua happy. Tinggal bagaimana terus menjadi figur yang bisa diikuti oleh pemain-pemain yang muda lain. Oke, kita sudahi kegiatan hari ini guys. Kita udah lihat match-nya, kita udah lihat kandidat lapangan yang akan dipakai. Ini salah satu stadion yang bersejarah, stadion sepak bola bersejarah di Indonesia, terutama di kota Tangerang. Udah mendapat sentuhan lagi renovasi itu, udah makin cakep.
Kita tunggu nanti tahun ini mudah-mudahan selesai semuanya. Jadi tribunnya bisa lebih rapi, dan kalau COVID-nya mereda, mungkin ini jadi salah satu opsi untuk kandang Rans Cilegon FC main. Warga Kota Tangerang dan sekitarnya dari Cilegon juga bisa datang ke sini, bisa mendukung Rans Cilegon FC. Sampai ketemu di vlog Oboy 05 berikutnya guys. Thank you.